Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Tarsipa atau biasa dipanggil Sipa. Saya adalah seorang mahasiswa semester 7 jurusan manajemen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti. Saat ini saya sedang berdomisili di Bandung. Ketertarikan saya pada bidang pemberdayaan kepada para pelaku UMKM membuat saya tertarik untuk mendaftar posisi pendamping UMKM di PNM X Kampus Merdeka ini. Saya merasa PT Permodalan Nasional Madani ini merupakan perusahaan yang cocok karena PT PNM ini berfokus pada pemberdayaan nasabah melalui pembiayaan dan juga pendampingan. Kemudian pemberdayaan diarahkan pada peningkatan kesejahteraan nasabah, terutama pada pembangunan ekonomi yang menciptakan multiplier effect terhadap pembangunan sosial dan lingkungan. Dengan menjadi bagian PNM, saya ingin terlibat dalam pembangunan sosial dan lingkungan tersebut. Kemudian, ketertarikan saya terhadap bidang UMKM ini membuat saya mengikuti pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan pelaku usaha, yaitu yang pertama ada pelatihan digital marketing dari Kominfo atau DEA. Di sini saya melakukan pelatihan yang dimana materinya berisi pemasaran digital atau bagaimana cara agar kita memasukkan bisnis kita ke dalam dunia digital. Kemudian yang kedua, sertifikasi yang mendukung saya terhadap ketertarikan pada bidang UMKM, yaitu saya sudah resmi menjadi pendamping produk halal di KNEKS yang dilaksanakan oleh IPB dan juga BTPN Syariah. Dengan sertifikasi pendamping ini, membuat saya nantinya ketika sudah terjun langsung ke dalam kampung Madani ini tidak perlu sulit lagi mencari orang yang ingin mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikasi halal. Kemudian hal tersebut juga sesuai dengan pengalaman saya pada saat saya magang di PT Bank BTPN Syariah. Itu saya melakukan 4 bulan pendampingan. Total saya mendapatkan 54 nasabah pelaku usaha, yang dimana tujuan pendampingan ini untuk memajukan usaha para nasabah baik secara offline maupun secara online. Contoh hal-hal yang sudah saya lakukan untuk pendampingan kepada nasabah yaitu memasukkan bisnis ke dalam Google My Business, kemudian membuat digital marketing, kemudian memasukkan bisnis ke dalam marketplace, membuat tradisional marketing, dan juga lain halnya yang berhubungan dengan peningkatan usaha-usaha nasabah. Berdasarkan pengalaman saya selama ini, kelebihan saya yaitu saya cepat beradaptasi, saya cepat mempelajari hal baru, dan juga saya memiliki time management yang baik. Saya terbiasa aktif bertanya sehingga dapat memudahkan saya dalam proses adaptasi di lingkungan baru. Kemudian saya juga merasa saya memiliki disiplin waktu atau time management yang baik karena semua tugas kuliah yang diberikan dosen kepada saya selalu bisa saya selesaikan di bawah deadline, bahkan beberapa hari sebelumnya. Setiap kali diberikan penugasan, saya langsung menyusun planning yang jelas disertai dengan schedule waktu pelaksanaan yang terukur dan juga apa hal-hal yang harus saya kerjakan. Dengan demikian, saya bisa mengatur waktu dan sumber daya secara baik dan dampaknya semua tugas kuliah saya bisa saya selesaikan tanpa melewati deadline yang telah diberikan. Sebelum saat ini saya memiliki kemampuan time management yang menurut saya sudah lumayan bagus. Sebelumnya saya adalah orang yang pelupa sehingga kadang saya harus membuat to-do list untuk saya melakukan pekerjaan apa nantinya, untuk hari ini saya ngapain, untuk tugas yang belum saya selesaikan itu apa. Sehingga ini membuat saya menjadi orang yang memiliki disiplin waktu yang baik. Kemudian saya merasa public speaking saya kadang kurang bagus, sehingga saya telah mengupayakan dengan mengikuti self improvement dengan membaca buku atau bacaan mengenai public speaking, kemudian mengikuti seminar-seminar mengenai public speaking, sehingga saya bisa meningkatkan skill saya di bidang itu. Kemudian yang ketiga, saya merasa saya memiliki kelemahan di bidang problem solving. Kadang meskipun pada saat kuliah saya berorganisasi ataupun saya mengikuti kegiatan-kegiatan di luar, kadangkala mungkin untuk nanti pada saat lingkungan bekerja saya akan menemukan permasalahan yang mungkin nantinya akan lebih kompleks daripada saat saya berkuliah. Hal ini tentunya saya juga nanti akan meminta saran-saran kepada rekan kerja saya, kepada atasan-atasan tempat saya bekerja, sehingga saya tidak akan salah melangkah. Mungkin untuk hal yang pernah saya capai pada saat saya berkuliah, menurut saya ini hal yang menarik karena hal tersebut masih berkelanjutan. Pada saat itu saya diberikan tugas tersebut mengenai perencanaan bisnis sampai dengan eksekusinya. Saya disuruh membuat bisnis model kanvas, saya disuruh membuat analisis SWOT, serta saya harus melaksanakan bisnis tersebut dan saya harus membuat digital marketingnya, saya harus membuat segala hal yang berhubungan dengan bisnis tersebut, dan alhamdulillah sampai sekarang bisnis tersebut menjadi bisnis yang berkelanjutan. Harapan saya saat saya diterima magang di PT PNM ini yaitu saya dapat mengimplementasikan ilmu yang telah saya dapatkan sebelumnya, dan saya dapat menambah ilmu-ilmu baru yang nantinya akan saya dapatkan pada saat saya melaksanakan magang nanti. Kemudian sesuai tujuan utama yaitu peningkatan usaha nasabah, saya juga berharap dengan adanya saya berkontribusi pada program ini, saya dapat meningkatkan usaha nasabah baik dalam segi omset, dalam segi digitalisasi, dan lain halnya yang berhubungan dengan peningkatan usaha nasabah.
Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk berada di tahap ini. Semoga saya bisa diterima magang nanti di PT PNM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.